Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimil awhad, al-bari'il wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh hadina ila sabilihil as'ad wa mursyidina ila tariqihil aqwamil arsyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asghar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala minhajihim qadsar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya ghafar. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Setiap saat, setiap waktu kita semuanya tenggelam di dalam samudera nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berniat mewakili dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada semua makhluk. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelompokkan dalam orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menjaga nikmat-nikmat yang ada dan juga akan menambahkan dan menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita zahir wa batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang mulia, salam yang tertinggi mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama akan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat, sebab tertinggi dari keselamatan kita di dunia dan di akhirat, sebab yang teragung dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak salawat kepadanya, bersalam kepadanya, mencintainya, merindukannya, berjuang di jalannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, sampai kelak nanti di akhirat mudah-mudahan berada di dalam kedekatan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan halaqah yang kita buat tema min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaqah yang kemarin kita menjelaskan akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah setia kepada semua anak manusia tanpa terkecuali akan ketauhidan kepadanya di dalam surat Al-A'raf, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian kita juga menjelaskan akan pengambilan sumpah setia yang lebih serius, yang lebih agung, yang lebih istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala mengambil dari seluruh para nabi, sosok makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimuliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengingatkan semua umat manusia akan penciptaannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi dari bagian risalah terpenting dari seluruh para nabi adalah untuk mengakui, beriman dan menolong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah menyatakan, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin.
Hal itu sudah kita jelaskan pada halaqah yang kemarin. Pada halaqah yang ini kita akan membahas tentang keterikatan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ibunda Hawa, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah lewat kita sampaikan bahwa meskipun Rasulullah adalah Nabi yang terakhir di dalam hidupnya di muka bumi, Nabi yang terakhir di dalam diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban tugas amanah risalah. Namun ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi sebelum adanya seluruh para anbiya. Hal itu sudah kita jelaskan baik di dalam dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi dan juga kesepakatan seluruh para ulama, terlepas dari perbedaan sebagian kecil dari ulama tentang redaksi dan tekstualnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan di dalam kitab Al-Fawaid min Syattal Mawaid yang ditulis oleh Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari catatan-catatan ringan yang bermanfaat dari majelis-majelisnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan juga majelis-majelisnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah dan majelisnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa pernah ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Kam umruka ya Jibril?" Berapa umurmu wahai Jibril dari sejak kau diciptakan oleh Allah sampai sekarang? Baru kali ini rasanya ada pembahasan umurnya malaikat. Kalau umur manusia mungkin bisa diketahui dari kelahirannya. Tapi umur malaikat, Rasulullah pernah mempertanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "La adri ya Rasulullah." Aku tidak tahu wahai Rasulullah. Illa anna fil hijabir rabi yatla fi kulli arba wa ishrina alf am kaukabun. Wa ana ra'aituhu arba wa ishrina alf marrah. Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui akan kadar umurku. Tapi di balik hijab yang keempat ada bintang bercahaya yang itu nampak kepada seluruh para malaikat di setiap 24.000 tahun. Dan aku sungguh telah melihatnya 24.000 kali. Bisa dihitung tentang umurnya malaikat Jibril, sulit untuk kita menghitung dengan kalkulator. Namun yang tidak terduga-duga jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Atadri ya Jibril madza kal kaukab?" Tahukah engkau wahai Jibril, bintang apa itu wahai Jibril yang bercahaya? Jibril menjawab, "La adri ya Rasulullah." Aku tidak tahu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, "Ana nuru dzalikal kaukab." Aku adalah cahaya bintang yang bersinar tersebut. Kita semuanya meyakini akan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang terdahulu. Sehingga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki satu salawat yang masyhur dengan nama salawat An-Nuril Asbaq, cahaya yang terdahulu. Untuk menjelaskan akan kemuliaan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita membahas akan alamul arwah dan alam malaikat, mungkin sangatlah panjang. Namun kita berbicara apa yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat yang berhubungan dengan manusia. Dan awal penciptaan manusia adalah
datuk kita semuanya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semuanya telah masyhur, telah ma'ruf bagaimana penciptaan Nabi Adam yang sempat beberapa malaikat interupsi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Para malaikat interupsi, wahai Allah, akankah engkau akan menjadikan orang yang bikin kerusakan, yang menumpahkan darah sebagai khalifahmu di muka bumi? Sedangkan kami adalah yang banyak bertasbih dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala menutup pembicaraan dengan sesuatu yang sangat rahasia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui, lebih mengetahui dari tentang hal-hal yang engkau tidak mengetahui. Ringkas cerita, diciptakanlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam berada di dalam surga. Kenikmatan surga yang demikian luar biasa. Nabi Adam masih merasakan ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu adalah pendamping hidup. Disinilah gimana seorang laki-laki membutuhkan pendamping hidup seorang istri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari satu jiwa dan Allah menjadikan untuk kalian azwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang kepada istri-istri tersebut. Supaya kita fahamin juga nilai istri-istri yang kita milikin adalah bentuk penenang jiwa, rezeki dan juga nikmat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berperilakulah kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan yang baik. Semua pasti mengetahui bahwa arti ma'ruf adalah di atas kewajiban. Andai berbicara yang wajib saja, yang penting istri tidak kelaparan. Namun pastinya tidaklah bijak, tidaklah baik kalau kita makan-makan enak di luar, kemudian istri kita makan itu saja di rumah. Maka nilai wa'ashiruhunna bil ma'ruf sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istri beliau dengan yang terbaik, dengan yang termulia, dengan yang teristimewa, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam semua peperangannya beliau sering membawa salah satu dari istri-istri beliau. Dan sudah ma'ruf bagi kita bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kepala beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada kita cerita tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam merasa kurang dari kenikmatan yang beliau rasakan, dari kenikmatan yang tidak bisa difikir oleh otak akan kenikmatan surgawi. Namun karena tidak adanya pendamping, Nabi Adam mengharapkan adanya pendamping. Kemudian di saat Nabi Adam alaihi salatu wassalam istirahat, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya sosok istri yang bernama Ibunda Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka saat Nabi Adam mengetahui
adanya sosok Ibunda Hawa di sampingnya setelah beliau beristirahat. Beliau ingin menyentuh Ibunda Hawa. Namun para malaikat melarang. Malaikat mengatakan, wahai Adam, bayarkan terlebih dahulu mahar dan mas kawinnya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada malaikat, apa mas kawinnya Hawa ini wahai malaikat? Para malaikat mengatakan, mas kawinnya Ibunda Hawa adalah engkau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diceritakan oleh Al-Imam Az-Zarqani di dalam syarah kitab Al-Mawahibul Ladunniyah karya Al-Imam Al-Qastallani. Hanya beberapa ulama beda pendapat tentang riwayat berapa kali solawat yang diucapkan sebagai bentuk mahar Ibunda Hawa dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Al-Mawahibul Ladunniyah diriwayatkan mahar solawat adalah 3 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut riwayat di dalam kitab Silwatul Ahzan. Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwa solawat yang diperintahkan oleh malaikat sebagai bentuk mahar kepada pernikahan Nabi Adam kepada Ibunda Hawa di surga adalah 20 kali. Walhasil, dari beberapa riwayat ini, sejak di surga pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat memberitahu akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam. Kemudian, setelah beberapa saat berada di dalam surga, maka terjadilah apa yang terjadi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibunda Hawa dengan memakan buah yang terlarang. Hal itu diceritakan banyak di dalam Al-Quran. Nabi Adam, secara hukum tauhid, kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Adam bersalah. Apalagi naudzubillah min dzalik memiliki pemahaman seperti pemahamannya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Adam menurunkan dosa, beban dosa kepada anak-anak cucunya sampai dibebaskan oleh Yesus Kristus. Naudzubillah min dzalik dari pemahaman ini. Supaya kita faham bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam memakan buah tersebut, pastinya jauh sebelum kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukannya di Lauhil Mahfuz. Dan pastinya juga, bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam, tadi kita sampaikan ayat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Maka ketentuan pasti Nabi Adam turun ke muka bumi itu adalah kepastian. Dan dalam akidah tauhid kita yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara kaedah utama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ismatul anbiya, terjaganya para nabi dari semua dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Tidak mungkin para anbiya berdosa. Namun kesalahan Nabi Adam adalah dari bab hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik bisa jadi itu merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertambah pula nilai tingginya adab dan juga resiko hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dia lakukan. Maka Nabi Adam tidaklah berdosa di dalam hal ini. Tidak melakukan kemaksiatan. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa. Allah menyatakan fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam lupa dan kami tidak menemukan
kesungguhan, keseriusan di dalam dosa atau pelanggaran tersebut. Nabi Adam lupa. Sedangkan kita semuanya memaklumin bahwa orang kalau melakukan sesuatu dalam keadaan lupa, dia tidak bisa dituntut dengan hukum. Dia tidak berdosa atas kelupaannya dia. Namun karena kedekatan makom Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa pun juga harus diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah Nabi Adam ke muka bumi. Dan tidak kurang dari selama 40 tahun Nabi Adam alaihi salatu wassalam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah masa dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi ala Syarhis Sahihain, dan juga banyak riwayat-riwayat. Nabi Adam teringat nama sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan hak dan kemuliaannya Nabi Muhammad, ampunkan aku. Dalam riwayat lain, Allahumma bihaqqil walad ighfiril walid. Ya Allah, dengan kehormatan anakku Nabi Muhammad, ampunkanlah orang tua ini. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dan bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad walam akhlughu, sedangkan Muhammad belum aku cipta?" Nabi Adam kemudian menjawab, "Ya Rabb, saat engkau tiupkan roh di dalam tubuhku dan aku mendongakkan pandanganku ke atas arsy, aku lihat di tiang-tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku meyakini tidak mungkin engkau meletakkan satu nama kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai." Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Shadaqta ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuk wala khalaqtu jannah wala nar." Demi wahai Muhammad, wahai Adam, benar apa yang kau sampaikan. Andai bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau dan aku tidak akan menciptakan surga dan neraka. Riwayat hadis ini sudah pernah kita bahas di halaqah yang pertama atau yang kedua. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh seluruh para anbiya wal mursalin, sehingga taubatnya Nabi Adam yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan taubat kepada Nabi Adam. Dengan Nabi Adam mengingat dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semisal ini juga diketahui dari sejarah para anbiya yang diajarkan kepada para umat-umatnya. Hal itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-89 dan 90. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tatkala datang kepada mereka kitab yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan kepada apa yang ada pada kitab-kitab mereka, dan dahulu mereka, wa kanu min qablu, dahulu mereka orang-orang Yahudi tersebut, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mengharapkan
menang di dalam peperangan ketika melawan orang-orang kafir dengan bertawassul dengan nabi akhir zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu, maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka kenal, kafaru bih, mereka mengkafirinya. Mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa dahulu orang-orang Yahudi dalam peperangan-peperangan mereka mengharapkan untuk bisa menang dalam peperangan dengan bertawassul dengan nabi akhir zaman. Dari mana mereka mengetahui tawassul tersebut kalau bukan dari nabi-nabi mereka? Maka kita beruntung menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dan juga kita kepingin mengharapkan kita menjadi salah satu asbab hidayah kepada sebagian dari saudara-saudara muslim kita yang belum mengetahui kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat mengherankan. Kalaulah orang-orang Yahudi mengetahui akan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad. Dan bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sedangkan sebagian dari umat Islam, saudara-saudara kita, masih ada yang berat hati untuk salawat kepada beliau. Masih ada yang berat hati untuk memuliakan beliau. Masih ada yang berat hati atau bahkan mungkin membid'ah-bid'ahkan dan membodoh-bodohkan orang yang memuji-muji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian kita hanyalah sebagai bentuk sedikit dari bukti dan tanda kalau kita ingin mencintai beliau. Wa illa, kalau bukan karena ini, Rasulullah tidak butuh akan pujian kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sudah memuji beliau, apalah arti pujian manusia? Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di akhir doa Maulid Ad-Diyaul Lami, dalam doa ada ungkapan untaian kata, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna au yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana. Allah Subhanahu wa taala telah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab-kitab sucinya yang agung dan yang mulia. Apalah arti dari ucapan dan pujian kita? Namun sedikit cinta yang tertanam di dalam hati menuntut untuk kita senang dan gembira dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bahasan-bahasan ini menambah kecintaan di dalam hati kita kepada beliau, menambah kerinduan kepada beliau, menambah ringannya lisan untuk bersolawat kepada beliau, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu asbab hidayah untuk merenungnya banyak saudara-saudara Islam akan keutamaan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab hidayah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jam'an marhuma, pertemuan yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat tertinggi yang kita harapkan adalah kedekatan, kebersatuan, keterikatan yang kokoh dengan rahmat tertingginya Allah yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk semua alam semesta. Mudah-mudahan kita menjadi bagian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian yang sempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin, keluarga sahabatnya, para ulama salihin, guru-guru kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita kenal di dalam hati kita,
dan semua muslimin muslimat min ladun Adam ila yaumil qiyamah ala hadhin niyah wa kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.